kita dalam bekerja akan berusaha untuk berhasil, bahkan untuk memperoleh kekayaan. Tapi dalam usaha manusia itu, kita lupa untuk mempersiapkan diri kita. Hidup yang akan datang, justru itulah yang penting. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Kami butuh Tuhan atas firman-Mu. Kami mau terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Biarlah melalui acara Close to You ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Melalui firman-Mu, rema yang akan disampaikan yang akan terus membuka hati dan pikiran kami untuk selalu dipenuhi dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan saat ini dan kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini rema firman Tuhan adalah judulnya Hidup Kekal. Dalam kehidupan manusia ini, kita seringkali melakukan segala sesuatu aktivitas dalam kehidupan kita dengan begitu sekuat tenaga. Kita berusaha dalam segala hal, baik itu memperoleh kesuksesan, baik itu memperoleh kekuasaan. Ketika kita sakit, kita berusaha keras untuk sembuh, dan juga kita dalam bekerja akan berusaha untuk berhasil, bahkan untuk memperoleh kekayaan. Tapi dalam usaha manusia itu, kita lupa untuk mempersiapkan diri kita. Hidup yang akan datang, justru itulah yang penting. Salomo menuliskannya di dalam kitab Pengkhotbah. Ketika Salomo sudah
berumur dan sudah tua, dia sudah mencapai kesuksesan dalam kehidupannya dia, memiliki hikmat kebijaksanaan, kekayaan yang luar biasa, tidak ada yang sekaya dia di muka bumi ini. Tapi dia bisa menuliskan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Apapun yang dia lakukan, kehidupan manusia di bawah matahari ini, itu adalah usaha menjaring angin. Kenapa Salomo mengatakan hal tersebut? Karena Salomo sudah mengalami, ternyata bahwa segala sesuatu haruslah kita pikirkan untuk kehidupan yang akan datang. Hidup kekal di surga atau mati kekal di neraka. Itu yang harus kita pikirkan, bukan hanya hidup saat ini. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, kita harus tahu caranya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita baca Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal di Yohanes 17 ayat 3 ini dikatakan bahwa mereka yang mengenal Engkau, mengenal siapa? Mengenal Yesus sebagai satu-satunya Allah yang telah mengutus anaknya untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Kita kenal dulu siapa Allah kita. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang memiliki kuasa atas semua semesta yang ada di dunia ini. Dan kita harus kenal siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa umat manusia. Jadi ketika kita kenal siapa Yesus, Dia adalah anak yang diutus oleh Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menebus segala dosa. Nah, itulah kita bisa mengenal Dia, mengenal Yesus, kita bisa dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Anak Allah yang diutus ke dalam dunia dalam bentuk rupa manusia dilakukan oleh Allah untuk menebus dosa kita. Jika kita sudah kenal Allah Bapa kita, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, maka dan kita menerimanya dalam hidup kita, itulah kita dikatakan beroleh hidup yang kekal. Kalau hanya cuma kenal tapi kita tidak menerima penebusannya, kita belum memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita kenal, kita terima penebusannya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka disitulah dikatakan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup kita sudah berubah total. Hidup yang lama telah kita kuburkan, kita hidup dengan hidup yang baru. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup setelah dalam pertobatan, tidak lagi menggunakan kehidupan yang lama kita lagi. Lalu apa dampaknya dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Yesus? Matius 6 ayat 33. Mari kita baca. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus bisa menerima firman Tuhan. Kita selidiki, kita pelajari. Tidak hanya mencari firman, tapi bisa mencari kebenarannya. Kita bisa mengerti makna daripada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita lakukan. Itulah kita bisa menemukan kebenaran akan firman Tuhan ini.
Di situ kita akan dikatakan kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita tidak tinggal diam, tapi kita terus aktif. Aktif belajar firman. Kita hidup kita diubahkan. Hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kita bisa menanggung segala sesuatu itu, atau menanggung salib, menyalibkan diri kita, hawa nafsu kita, tinggalkan semuanya itu. Pikulah salib yang dari Tuhan berikan itu. Maka kita akan sama seperti Kristus. Kita akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Kita akan dikenal hidup kita sebagai anak-anak yang memiliki warisan kerajaan sorga. Dan maka apapun yang kita kerjakan saat ini, jangan kita khawatir lagi. Jangan kita terpaku fokus akan kehidupan di dalam dunia ini. Kita kejar terus. Bahkan kita mengerahkan segala pikiran, tenaga kita uber itu semua kekayaan, kesuksesan, jabatan. Sampai jungkir balik kita mencari semuanya itu untuk kehidupan di dunia saat ini. Akhirnya kita melupakan bahwa kehidupan yang akan datang, di mana itu adalah goalnya, akhir dari kehidupan manusia. Kita harus fokus juga, persiapkan bukan hanya kehidupan di saat ini, kita fokus kepada kehidupan yang akan datang. Ketika kita mempersiapkan diri, hidup dalam kebenaran untuk kehidupan yang akan datang, otomatis hidup kita di dunia ini akan berubah. Kita akan hidup menggunakan hidup yang baru dalam pertobatan, hidup yang takut akan Tuhan, tidak lagi mengutamakan kedagingan kita, tetapi kita mau berserah kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan memperoleh hidup kekal yang akan datang. Jangan kita khawatir lagi, karena Tuhan memelihara hidup kita. Semua yang kita butuhkan pasti Tuhan tambahkan kepada kita. Percayalah, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6 ayat 33, semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Kita tidak akan kekurangan, kita pasti tercukupi. Pemeliharaan Tuhan begitu indah bagi setiap anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman yang begitu singkat Tuhan berikan bagi kami, begitu bermakna bahwa kami hidup. Haruslah kami mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Tidak kami mengubar kesia-siaan di dalam hidup ini. Bukan kami terus Tuhan mengejar kesuksesan, tahta, maupun segala sesuatu keberhasilan dalam hidup di dunia ini. Tapi kami juga mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Kami terima Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau cari kebenaran firman Tuhan. Maka kami akan diberikan hidup kekal itu. Hidup bersama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Kami akan memperoleh dengan sukacita, oleh karena Tuhan sudah memberikannya kepada kami melalui anaknya-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menebus segala dosa kami. Kami tidak akan khawatir lagi, kami tidak takut lagi dalam kehidupan di dunia ini. Kami akan jalankan sepenuhnya dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, kesehatan kami. Tuhan yang selalu pelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat, belajar terus firman Tuhan, mencari kebenarannya, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan menerima berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kekal di tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.